Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Tris Sulaiman Jakaria dengan NPM 21122410054. Paparan ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS tutorial mengerjakan studi kasus dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pada studi kasus yang pertama, saya mempunyai dua buah data, yaitu berikut adalah data perbandingan dua jenis campuran aspal. Campuran A memiliki daya tahan yaitu 6,1, 6,2, 6,3, 6,0, 6,4, 6,2. Dan campuran B memiliki daya tahan 5,8, 6,0, 5,9, 5,7, dan 6,1. Gunakan uji T pada Excel untuk mencari apakah ada perbedaan signifikan daya tahan kedua campuran tersebut pada taraf signifikansi 5%. Langkah yang pertama, buka aplikasi Excel dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi Excel-nya. Lalu, masukkan kedua data ke dalam Excel pada kolom di mana saja. Sebagai contoh, saya masukkan datanya di kolom A1. Ada dua cara untuk mencari uji T di aplikasi Excel, yaitu dengan cara memasukkan fungsi dan menubar. Pada tahap yang pertama, saya akan menjelaskan cara dengan menggunakan fungsi atau rumus. Setelah memasukkan kedua data yang tadi, kita klik kolom di mana saja, lalu masukkan fungsi sama dengan t.test, seperti pada gambar berikut. Sama dengan t sama dengan dot test, maaf, sama dengan t.test kurung buka A2 titik 2 A6 titik koma B2 titik 2 B6 titik koma 2 titik koma 2 kurung tutup. Artinya A2 titik 2 A6 sama dengan data campuran A. B2 titik 2 B6 sama dengan data campuran B. 2 sama dengan uji dua arah untuk mengetahui apakah ada perbedaan bukan hanya lebih besar atau lebih kecil. 2 sama dengan asumsi varians yang sama. Setelah itu, lalu tekan tombol Enter dan akan muncul hasilnya yaitu 0,0171. Lalu, cara yang kedua dengan menggunakan menu toolbar. Setelah memasukkan kedua data yang tadi, kita klik menu bar data, lalu klik data analyze dan akan muncul tampilan pada gambar berikut. Lalu pilih t-test titik 2 to sample assuming equal variance. Yang ini maksudnya dalam soal di atas ada dua data campuran tetapi ada dua data yang berbeda. Lalu muncul tampilan sebagai berikut. Untuk variabel satu range diisi dengan data campuran A. Variabel 2 range diisi dengan data campuran B. Lalu output range itu maksudnya di mana kita akan memunculkan data tersebut. Sebagai contoh, saya memilih sel L4.
lalu tekan OK, dan akan muncul datanya. Kesimpulannya, jika P value lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan signifikan antara campuran A dan B. Jika P value lebih besar dari 0,05, tidak ada perbedaan signifikan. Campuran A memiliki rata-rata yaitu 6,2. Campuran B memiliki rata-rata yaitu 5,9. Dites P value yaitu 0,017. Karena hasil P value lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,017, maka terdapat perbedaan signifikan daya tahan antara campuran A dan B pada taraf signifikansi 5%. Baik, lanjut ke studi kasus yang kedua. Sebuah survei pada proyek pembuatan jembatan menunjukkan hubungan antara jenis pekerjaan dan kepatuhan terhadap APD. Di sini saya mempunyai data, yaitu jenis pekerjaan mandor ada 18 orang yang patuh, dan di mandor ada 7 orang yang tidak patuh. Pekerja umum ada 20 orang yang patuh, dan ada 15 orang yang tidak patuh. Di tukang ada 25 orang yang patuh dan 5 orang yang tidak patuh. Gunakan SPSS untuk menghitung adakah hubungan signifikan antara jenis pekerja dan kepatuhan terhadap APD. Di sini saya menggunakan uji Chi-square untuk memecahkan studi kasus ini. Langkahnya, karena saya menggunakan Excel untuk memudahkan memasukkan data ke SPSS, saya membuat dulu daftar di Excelnya dengan memasukkan kepatuhan terhadap APD, kode, jenis pekerjaan, dan kode. Maksud kode dari sini, ketika kita mengcopy kode ini ke SPSS, akan otomatis berubah dengan label di sini. Dengan cara kita men-settingnya nanti di SPSS-nya. Sebagai berikut, kita masukkan dengan jumlahnya sesuai dengan data yang kita dapat. Seperti mandor yang patuhnya ada 18, yang tidak patuhnya ada 7, dan seterusnya. Setelah itu, kita buka aplikasi SPS-nya. Dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi SPSS. Kita klik variable view, lalu kita edit menu tersebut. Kita ketik pada name dengan kepatuhan APD. Di yang kedua, kita isi dengan jenis pekerjaan. Lalu label kita sama, kita isi dengan kepatuhan terhadap APD, lalu jenis pekerjaan. Pada kolom value di sel kepatuhan terhadap APD, kita klik titik 3 yang ini, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita isi value dan labelnya sesuai dengan data Excel yang kita bikin tadi. Karena tadi di Excel saya membuat kode patuh itu nomor 1 dan kode tidak patuh itu nomor 2, maka kita sesuaikan memasukkannya di value labelnya. Kita isi value-nya dengan angka 1, lalu labelnya dengan patuh, lalu add,
Dan lalu dilanjutkan dengan nomor 2, diisi, lalu labelnya juga tidak patuh, di-add lagi dan oke. Lakukan yang sama terhadap sel jenis pekerjaan. Disesuaikan lagi dengan kode yang ada di Excel tadi. Di sini di Excel saya memasukkan mandor itu kodenya 1 dan di sini juga disesuaikan dengan 1. Kita isi value-nya dengan angka 1, labelnya dengan mandor dan add, lalu value-nya diisi dengan nomor 2, lalu pekerja umum, lalu add, lalu value-nya diisi dengan 3, labelnya diisi dengan tukang, lalu add. Lalu tekan OK. Lalu kita mengcopy data yang tadi, kodenya, kita copy yang dari Excel ke SPSS dan otomatis akan berubah dengan label yang kita edit tadi. Kita copy kepatuhan APD-nya dan jenis pekerjaannya. Setelah itu, eh, kita klik tombol, kita klik toolbar, Analyze, lalu Deskriptif Statistik, dan kita pilih Cross Tab. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita pindahkan kepatuhan terhadap APD ke row dan jenis pekerjaan ke kolom. Lalu kita klik statistik. Nah, di sini kan kita akan mencari chi-square-nya, maka di chi-square kita checklist. Lalu klik continue dan OK. Maka akan muncul datanya, hasilnya. Di mana maksudnya dalam case processing summary itu menandakan bahwa data yang kita masukkan tidak ada kesalahan. Berarti data yang kita masukkan itu tidak ada miss-nya gitu. Lalu kepatuhan terhadap jenis pekerjaan cross tabulation itu menunjukkan bahwa mandor ada 18 orang yang patuh dan pekerjaan umum ada 12, 20 orang yang patuh. Di tukang ada 25 orang yang patuh. Di mandor ada 7 orang yang tidak patuh. Di pekerja umum ada 15 orang yang tidak patuh. Di tukang ada 5 orang yang tidak patuh. Dan jumlahnya yang patuh itu adalah 63. Jumlah yang tidak patuh ada 27. Total dari data tersebut adalah 90. Setelah kita mengetahui bahwa tidak ada data yang miss yang kita masukkan tadi, kita bisa melihat nilai chi-square-nya, yaitu 0,069. Kesimpulannya, jika p-value lebih kecil dari 0,05, maka hubungan signifikan antara jenis pekerjaan dan kepatuhan terhadap APD. Jika p-value lebih besar dari 0,05, tidak ada perbedaan signifikan. Karena dari hasil chi-square tadi, kita mendapatkan 0,069 itu lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan signifikan antara pekerja terhadap APD. Sekian eh, presentasi tutorial dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.